Halo guys, kembali lagi di channel Kuning-Kuning Memambang Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film fantasi adventure berjudul A Writer Odyssey 2 yang dirilis pada tahun 2025. Jadi buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Jadi di film keduanya ini menceritakan penulis novel yaitu Kong yang sedang mengalami keterpurukan. Ia pun ingin menghancurkan novel fantasinya. Namun upayanya itu malah membuat bencana di dunia nyata karena karakter fiksi yang dibuatnya menjadi nyata. Akankah Kong bisa memperbaiki batas antara dunia nyata dan cerita novel? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita dibuka dengan cuplikan film sebelumnya, di mana di dalam cerita novel, Kong Wen dan salah satu prajurit merah berhasil membelah Lord Redman menggunakan pedang milik mendiang ayah Kong Wen. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang pria misterius sedang melukis tentang musuh di film sebelumnya, yaitu Lord Redman yang dibelah menjadi dua. Tapi ternyata dari situlah terlahir atau muncul seorang pria dengan rambut merah yang dikenal sebagai Red Hair Demon. Sesaat kemudian pria misterius itu lalu diganggu oleh preman setempat yang ingin merampok. Tapi pria misterius itu ternyata memiliki luka di dahi dan mata yang menyala, menandakan kalau ia bukanlah manusia biasa. Alhasil pria itu pun berhasil mengalahkan para preman itu dengan waktu yang singkat. Dan ternyata pria misterius itu adalah Red Hair Demon atau hantu berambut merah. Scene kemudian kembali ke dunia nyata, di mana Kong, si penulis novel, baru terbangun dari tidurnya. Namun, kini Kong hidup luntang-luntung karena cerita novel dengan judul God Killer yang sebelumnya ia tulis dicuri oleh seseorang yang dikenal sebagai Shisada. Saat novel itu diterbitkan, novel itu pun laris dan memiliki banyak penggemar, sehingga membuat Shisada ini sangat populer. Meskipun begitu, Kong masih berteman baik dengan Guan dan putrinya yang dulu sempat hilang, yaitu Tengrin. Sekarang, Guan menjalankan usahanya dengan berjualan mie ayam, sedangkan Kong masih kesalahan dan belum move on karena karyanya dicuri, sehingga membuat Shisada dikenal di mana-mana, sementara Kong mengalami kesusahan. Kong kemudian membaca kembali novel God Killer hingga ketiduran, tapi ia tiba-tiba masuk ke dalam cerita novel dan berdiri di atas kota Yunzong. Di situ Kong kemudian mengeluarkan HP-nya untuk memvideo keadaan kota Yunzong. Di situ terlihat kalau sekelompok orang di bawah kepemimpinan Xingse menangkap para warga yang menjadi pengikut Redman. Di saat itu juga datanglah Kong Wen, entitas armor Tengrin yang ada pada novel, dan ayahnya datang membantu para warga. Jadi perlu kalian ketahui bahwa Guan dalam novel ini sebelumnya adalah prajurit dari Lord Redman yang diculik dan dikendalikan oleh Lord Redman. Namun ia akhirnya berbalik di pihak Kong Wen setelah tahu kalau putrinya ditolong oleh Kong Wen. Tak lama kemudian, Xingse dan rekannya yaitu Torchman datang. Xingse ini memang diketahui memusuhi Redman dan akan memberantas pengikut Redman. Hal itu karena ia tidak ingin kejahatan merajalela di seluruh kota dan takut nantinya pengikut Redman akan menghancurkan desa-desa lagi. Namun Kong Wen kurang setuju karena dulu Guan juga bagian dari prajurit merah, tapi sekarang ia sudah taubat dan tak membenarkan kejahatan Lord Redman. Bersamaan dengan itu, sekumpulan balon udara naga yang dipimpin oleh Ru Yunlong datang ke kota Yunzong. Dan setelah Ru Yunlong bergabung, terungkaplah bahwa ternyata Lord Redman, ayah Kong Wen yaitu Zhuyi Tian, Ru Yunlong, Xingse,
dan Trochman dulunya adalah tim prajurit yang disebut dengan 5 serangkai. Di situ Yunlong lalu mengusir Xingse dan Trochman agar tidak mengganggu Kong Wen. Sementara itu di pucuk sana, Kong si penulis novel lalu kegep oleh Red Hair yang kemudian langsung menyergapnya. Alhasil HP-nya pun terlempar jauh. Kong lalu menjelaskan kalau ia bukan musuhnya dan hanya seorang penulis novel yang menciptakan Redman serta yang lainnya. Kong juga memberitahu kalau ialah yang mengambil kendali atas tindakan Redman yang membunuh Jiu Tian atau ayahnya Kong Wen. Red Hair kemudian memegang tangan Kong dan boleh melihat kilasan memori tentang dunia nyata dan dunia novel. Karena ngeri kalau Kong akan membuat Red Hair mati lagi, jadi Red Hair pun berupaya untuk membunuh Kong. Tapi tiba-tiba Kong kembali ke dunia nyata dan mendapati kalau HP-nya tertinggal di dunia novel. Kong kemudian menemui Guan serta Tengerin dan menceritakan apa yang baru saja ia alami. Jadi Guan pun memberikan HP bekasnya untuk digunakan oleh Kong. Di tengah itu pria yang dikenal Shisada kemudian datang dan mengakui kesalahannya karena telah mencuri karya Kong. Guan yang dipenuhi amarah pun langsung memukuli Shisada hingga mimisan. Shisada kemudian mengakui penyesalannya dan berencana untuk menebusnya dengan mengajak Kong bekerjasama membuat novel God Killer 2. Namun Kong langsung menolaknya. Meskipun begitu, Shisada benar-benar menyesal dan siap mengaku ke publik kalau novel God Killer adalah karya milik Kong dan bukan karyanya. Sesampainya di rumah, Kong kembali dihantui oleh Red Hair yang menyalahkan Kong karena sudah menciptakan sosok jahat seperti Red Hair. Jadi setelah kejadian itu, Kong pun menemui Guan dan memberitahu kalau ia akan bekerjasama dengan Shisada. Karena bagaimanapun bisnis novel ini akan berjalan di tangan Shisada dan Kong akan mendapatkan pemasukan. Kita kembali lagi ke dunia novel, di mana Guan menyarankan Kong Wen agar menjadi pemimpin kota Yunzong. Namun Kong Wen menolak karena ia tak ingin dirinya dibutakan oleh kekuasaan. Sedang entitas Armor memberitahu Tengerin soal rumor kalau Redman masih hidup. Hal itu diikuti dengan kecurigaan mereka yang melihat Redman terbakar saat Kong Wen dan Guan membelah Redman di film sebelumnya. Padahal di situ tak ada yang membakar tubuh Redman. Bersamaan dengan itu, Red Hair Demon datang. Tentunya ini membuat mereka terkejut dan langsung mengenali Red Hair sebagai Redman. Alhasil perkelahian antara Red Hair dan Kong Wen serta yang lainnya pun tak terelakkan. Dalam pertarungan itu, mereka menjelajahi warga di sekitar. Sampai akhirnya Red Hair mengancam akan membunuh Tengerin jika Kong Wen tak membantunya. Red Hair lalu mengungkapkan kalau ia tahu seorang yang dianggap Tuhan, karena orang itu bisa mengubah nasib dunia, termasuk nasib Kong dan Red Hair. Kong Wen pun hendak menyerang Red Hair, tapi sebelum pedangnya mengenai Red Hair, tiba-tiba Kong Wen mendapat vision tentang masa depan, di mana ia melihat para warga meratapi keluarganya yang meninggal akibat duel tadi. Kong Wen juga melihat hujan api, kematian Guan, serta celakanya entitas Armor dan Tengerin. Awalnya Kong Wen tak percaya, tapi setelah melihat para warga yang meratapi keluarganya akibat duel tadi, Kong Wen pun akhirnya percaya dan mau membantu Red Hair sebelum Tuhan itu menuliskan takdir mereka. Namun, Guan malah memukul Red Hair hingga terjatuh dan berniat untuk menyerahkannya ke Xingse. Jadi Kong Wen pun mengiyakan ide entitas Armor dan menyuruh Guan serta entitas Armor untuk menemui Xingse terlebih dahulu. Kemudian saat Guan dan entitas Armor ketemuan dengan Xingse serta Trochman, Kong Wen malah diam-diam pergi bersama Red Hair dan Tengerin menggunakan perahu. Di tengah perjalanan, Tengerin terus wiritan karena harus berpergian dengan musuh semua orang yaitu Red Hair. Di situ Red Hair kemudian memberikan lukisannya ke Kong Wen, di mana dalam lukisan itu menceritakan awal mula semuanya terjadi. Jadi waktu dulu Red Hair merupakan tukang daging di kota Yunzong. Tapi karena pada masa itu sedang terjadi perang, jadi jualan Red Hair kurang laris. Dan di saat itulah ia dan saudaranya yaitu Jiu Tian atau ayahnya Kong Wen memutuskan untuk bergabung dengan prajurit lain dan membentuk aliansi yang disebut 5 serangkai. Karena keahlian mereka yang cukup hebat, aliansi itu pun didukung oleh Kaisar. Sampai akhirnya di suatu hari, Red Hair tak sengaja mengetahui rahasia besar Kaisar. Ternyata Kaisarlah yang menciptakan Redman dan membuat orang-orang ketakutan akan Redman.
Hal itu karena Kaisar ingin menguasai wilayah yang lebih luas lagi. Tapi Redman bukanlah makhluk hidup maupun dewa sungguhan, melainkan hanya kostum yang di dalamnya terdapat Kaisar. Mengetahui fakta ini, Redhair pun berencana untuk melakukan pemberontakan, namun upayanya diketahui oleh sang Kaisar. Jadi Redmare menghadap ke Kaisar untuk minta maaf. Namun di situ Redhair malah mengambil kesempatan tersebut untuk membunuh si Kaisar. Setelah kejadian itu, Redhair lalu mengganti Kaisar untuk mengendalikan kostum Redman. Tentunya berita itu pun terdengar di mana-mana, termasuk sampai ke telinga Jiho Tian. Maka dari itu, Jiho Tian kemudian mengingatkan Redhair agar tidak dibutakan dengan kekuasaan. Namun Redhair ngeyel dan malah terlibat duel dengan Jiho Tian. Disitulah Redhair atau Redman membunuh Jiho Tian. Kita kembali lagi ke Kong Wen, Redhair dan Tengrin yang melanjutkan perjalanannya mencari Tuhan. Kenapa Redhair sangat yakin bisa menemukan Tuhan? Ya, karena ia menemukan HP milik Kong si penulis dan menanyakan ke AI tentang keberadaan Tuhan. Jadi AI pun mengarahkan maps untuk menuju ke Tuhan yang kemudian diikuti oleh mereka bertiga. Saat mereka melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara dari semak-semak. Jadi ketiganya pun langsung lari menuju kuil terbengkelai. Ternyata serangan itu dari Torchman yang ingin membunuh Redhair. Namun Kong membelanya karena ia masih ingin melanjutkan perjalanannya mencari Tuhan. Alhasil perkelahian antara mereka pun terjadi. Di tengah perkelahian itu, tubuh Torchman kemudian berubah menjadi sekeras batu dan memukul Redhair hingga jatuh. Bersamaan dengan itu, entitas Armor dan Guan datang bergabung dalam perkelahian tersebut. Mereka lalu bersatu dan berhasil mematahkan satu tangan Torchman, sampai akhirnya Redhair menyergapnya dari atas dan menggunakan teknik rahasianya, yaitu seni rakus dengan melahap Torchman menggunakan rambut merahnya yang menjadi sangat panjang. Setelah itu, Guan dan entitas Armor akhirnya bergabung dengan Kong Wen serta Redhair untuk mencari Tuhan. Mereka lalu melewati wilayah bersalju dan memutuskan untuk beristirahat di bangunan terbengkelai. Redhair kemudian memberitahu Tengrin kalau apapun kekuatan yang ia lahap nantinya akan menjadi kekuatan untuknya. Jadi ia menunjukkan kemampuan merubah tubuhnya menjadi sekeras batu seperti Torchman. Di samping itu, Guan menanyakan ke Kong kenapa ia berada di pihak Redhair dan mau membantunya mencari keberadaan Tuhan. Kong Wen pun menjelaskan kalau ia melihat takdir di masa depan, di mana semua orang mati. Alhasil Kong Wen dan Redhair pun mencoba menemui Tuhan untuk merubah takdir tersebut. Scene kemudian menunjukkan ke dunia nyata di mana Guan terlihat tak setuju kalau Kong bekerja sama dengan si Sada yang sudah mencuri karyanya selama bertahun-tahun. Namun Kong tak mempermasalahkan hal itu. Alhasil sekarang ia mendapat permasukan dari kerjasamanya dengan si Sada, sehingga bisa membayar sewa rumah Kong serta Guan dan membiayai sekolah Tengrin. Kong juga tak mempermasalahkan orang yang mencoba menjahatinya, karena dulu Guan juga awalnya berniat membunuh Kong di film pertama, tapi sekarang mereka bisa berteman baik. Saat Kong di perjalanan pulang, ia melihat sosok besar berbentuk asap muncul di perkotaan. Sosok itu lalu mengungkapkan kalau Kong memiliki sisi gelap yang tak pernah ia sadari. Ia juga mendorong agar Kong tetap melakukan keinginannya dalam menulis novel. Kita kembali lagi ke dunia novel. Terlihat kalau Kong Wen dan Guan sedang mengobrol di luar. Tapi di saat itulah mereka menyadari kemunculan Xing She serta anak buahnya yang dapat berubah transparan mulai menyerang Guan dan Kong Wen. Dari awal Xing She sudah menjelaskan kalau ia tak ada niatan untuk membunuh Guan maupun Kong Wen dan hanya menargetkan Redhair. Tapi karena Kong Wen terus melindungi Redhair, jadi Xing She pun terpaksa menyerang mereka. Selama pertempuran tersebut, Redhair hanya menonton keributan itu dari kejauhan. Hingga akhirnya Guan berhasil menjatuhkan para anak buah Xing She. Namun Xing She langsung menyerang Guan dengan cara menikamnya.
Saat perhatian Kong Wen fokus ke Guan, Red Hair akhirnya turun tangan dan melahap Sing Se menggunakan rambut merahnya. Karena kejadian itulah, Guan pun kehilangan banyak darah dan mulai terkapar lemas. Hal ini sama persis dengan apa yang Kong Wen lihat pada masa depan. Lalu sebelum menyerah pada keadaannya, Guan berpesan ke Kong Wen agar tetap menjaga Tengerin dan meminta Kong Wen agar tak membiarkan Tengerin melihat keadaannya yang sekarang. Jadi saat Tengerin hendak mendekat, Kong Wen langsung menghentikannya dan Guan segera pergi menjauh. Sementara itu, Tengerin di dunia nyata membaca novel yang baru saja ditulis Kong dan merasa kecewa karena Kong membuat Guan sekarat. Dari situlah Tengerin berpikir kalau Kong marah karena ayah Tengerin mencoba memperingatkan Kong agar tidak bekerjasama dengan Shisada. Kesalahpahaman itu pun membuat Tengerin marah dan pergi begitu saja. Kita kembali lagi ke dunia novel yang memiliki konflik yang sama, di mana Tengerin berharap kalau mereka bisa menghabiskan waktu bersama Guan jika memang masa depan akan hancur. Tengerin juga menyatakan kalau Red Hair bisa saja mengkhianati Kong Wen sewaktu-waktu. Karena Tengerin terus memberontak, alhasil Kong Wen pun membiarkan Tengerin pergi meninggalkannya. Sedangkan Kong Wen dan Red Hair terus mengikuti petunjuk Maps AI. Sampai mereka sampai di tempat yang diyakini sebagai gerbang Tuhan. Tapi bersamaan dengan itu, Tengerin dan entitas Armor muncul sambil melemparkan anak panah ke atas untuk mengundang Ru Yunlong. Tak menunggu lama, Ru Yunlong pun beserta pasukannya datang menggunakan balon udara naga. Melihat hal itu, Red Hair langsung lari menyelamatkan diri dan menggunakan kemampuan baru yang ia dapat dari Sing Se, yaitu berubah menjadi tak kasat mata. Balon udara itu lalu mulai mendekat dan para pasukan Yunlong bersiap untuk menghujani dengan anak panah. Red Hair pun naik ke gerbang Tuhan dan mendapati ada panahan besar. Jadi ia pun membakar panahan itu dan melemparkannya ke balon udara naga. Alhasil, balon udara itu pun terbakar habis yang menewaskan para prajurit di dalamnya. Namun selang tak lama, Yunlong muncul dari dalam api dan menunjukkan kemampuannya, yaitu menyembuhkan dirinya sendiri. Yunlong lalu mengungkapkan kalau tujuannya sekarang adalah membunuh Red Hair karena pria berambut merah itu sudah membunuh seluruh teman-temannya. Di situ, Tengerin dan entitas Armor pun mencoba ikut-ikutan menyerang Red Hair. Namun Kong Wen langsung menghentikannya. Alhasil kini Yunlong dan Red Hair terjadi duel maut. Dalam duel itu, Red Hair sempat memotong tangan Yunlong. Namun Yunlong mampu mengembalikan tangannya lagi. Melihat kemampuan Yunlong yang mengesankan itu, Red Hair pun iri dan ingin memilikinya juga. Alhasil, Red Hair pun langsung menyergapnya dan seperti biasa, ia melahap Yunlong yang sudah pingsan menggunakan rambut merahnya. Setelah kejadian itu, Tengerin pun merasa kecewa dengan keputusan Kong Wen yang membela Red Hair. Alhasil, Tengerin dan entitas Armor pun memilih untuk pergi. Scene kemudian menunjukkan di dunia nyata. Terlihat kalau Kong dan Shisada sedang mengobrol untuk memilih ending cerita novelnya. Kong berpikir kalau di ending cerita Red Hair harus kalah, sedang Shisada malah menyarankan kalau Red Hair yang harus menang. Karena dalam kenyataan memang selalu orang jahat yang bisa menginjak-injak orang baik dan tak berdaya. Tapi saat Kong mencoba pergi, Shisada langsung memukulnya jatuh dan mengambil laptopnya untuk memindahkan file novel itu ke flash disknya sendiri. Tak hanya itu saja, setelah selesai mengambil flash disk tersebut, Shisada juga merusak laptop Kong dengan memukulnya menggunakan batu. Setelah Shisada pergi, Kong melihat Red Hair yang mengatakan keinginan Kong untuk membalaskan dendam ke Shisada. Dan ternyata Shisada sudah memiliki rencana lebih licik lagi. Ia menyebarkan hoak ke publik kalau Kong membayar Guan untuk memukuli Shisada dan memaksa Shisada bilang ke publik kalau Kong yang menulis novelnya. Alhasil banyak netizen yang meluapkan amarahnya ke Kong dan berita ini pun sudah menyebar kemana-mana. Karena hal itulah Kong pun menjadi patah semangat. Namun sosok Red Hair masih menemani Kong dan duduk di kursi kerjanya sambil memberitahu kalau yang harusnya Kong tulis adalah para putus asa dan bukan harapan. Jadi Kong pun mulai duduk di tempat Red Hair dan menulis novel yang sesuai yang ia inginkan. Kita kembali lagi ke dunia novel.
di mana Kong Wen dan Red Hair menyadari kalau dunia mereka hancur atau tidaknya tergantung mod si penulis atau yang mereka percaya sebagai Tuhan. Jadi sebelum dunia mereka hancur, keduanya berupaya untuk menghentikannya. Mereka lalu pergi ke alam rahasia Taisu dan melihat ada lubang besar yang diyakini sebagai gerbang menuju ke Tuhan. Tapi sebelum masuk ke sana, Kong Wen meminta Red Hair untuk berduel. Karena menurut Kong Wen, Red Hair tak pantas untuk masuk ke dunia Tuhan setelah apa yang sudah dilakukannya. Dalam duel itu, Kong Wen cukup kewalahan dan Red Hair menganggap kalau kemampuan Kong Wen tak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya yang sudah menyerap banyak energi dari orang yang dibunuhnya. Sampai akhirnya, entitas armor tiba-tiba muncul menikam Red Hair dari belakang. Kong Wen pun mengambil kesempatan itu dengan memenggal kepala Red Hair hanya dengan sekali tebasan saja. Lalu sebelum masuk ke portal pintu tersebut, Kong Wen mengungkapkan kalau ia sebenarnya sudah lelah. Tapi demi entitas armor dan Tangerine, Kong Wen harus terus berjuang agar mereka tetap hidup. Jadi selama Kong Wen pergi, Kong Wen meminta si armor agar menjaga Tangerine. Sesaat setelah Kong Wen pergi, Red Hair yang memiliki kekuatan Yunlong akhirnya bisa memulihkan kembali kepalanya seperti semula dan tiba-tiba langsung melahap entitas armor. Tapi untungnya, serpihan kecil dari entitas armor berterbangan dan membentuk entitas kecil. Sementara itu, Kong Wen sampai di sebuah ruang sempit yang terhalang oleh dinding kaca. Dari dalam lapisan itu, terdengar suara sosok yang diyakini sebagai Tuhan yang meremehkan Kong Wen karena ia tak bisa membunuhnya. Di samping itu, di dunia nyata, si Sada menemui Kong di rumahnya dan mintanya untuk melanjutkan cerita novelnya karena ia tidak bisa membuat novel. Akan tetapi, sisi Red Hair dalam diri Kong memberontak dan minta Kong untuk membunuh si Sada. Alhasil Kong pun mencekik si Sada, namun ia mulai mengingat perkataan Tangerine kalau ia harus tetap hidup lebih baik di dunia nyata. Sedangkan Kong Wen masih mencoba membuka kaca itu menggunakan pedangnya. Di situ Kong di dunia nyata dan Kong Wen sama-sama mendapat kekuatan tak terduga yang akhirnya membuka pintu portal. Alhasil keduanya pun bertemu secara langsung, sedang si Sada yang melihat hal itu pun terkejut dan jatuh pingsan. Setelah melihat wujud asli Tuhan yang menulis cerita di dunianya, Kong Wen pun berniat untuk membunuhnya. Namun Kong terlihat ketakutan dan lari ke rooftop yang kemudian diikuti Kong Wen. Kong Wen lalu meminta Kong agar menghidupkan kembali tokoh-tokoh di dunianya yang sudah mati. Tapi Kong mengungkapkan kalau ia tak bisa mengembalikan tokoh-tokoh yang sudah meninggal. Meskipun begitu, Kong menjelaskan kalau tokoh-tokoh di novel itu bukan hanya cerita karangannya saja, melainkan orang asli di sekitar Kong. Lalu di waktu yang sama, Tangerine dan Guan datang. Hal itu pun membuat Kong Wen emosional karena bisa melihat Guan dan Tangerine lagi. Di samping itu, karena Kong Wen membiarkan pintu portal itu terbuka, alhasil Red Hair pun ikut masuk ke dunia nyata. Sedangkan Kong Wen menjalankan kehidupannya menjadi orang kota bersama Kong, Tangerine, dan Guan. Setelah beberapa hari tinggal, Kong Wen lalu memutuskan untuk kembali ke dunia novel. Ia juga memberikan pedang miliknya ke Kong. Tak hanya itu saja, Kong Wen juga menyerahkan HP Kong yang sempat tertinggal di kota Yunsong. Dan membuktikan kalau yang Kong alami sebelumnya bukanlah mimpi, tapi memang ia bisa masuk ke dunia novel. Lalu setelah dipikir-pikir, Kong Wen baru sadar kalau tujuan Red Hair sebenarnya bukanlah menghentikan bencana di dunia novel, melainkan memakan Kong untuk mendapatkan kekuasaannya agar bisa mengendalikan dunia novel. Kong Wen lalu meminjamkan kacamata milik Kong sehingga keduanya seperti sedang saling cosplay. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Red Hair muncul dari belakang Kong dan hendak melahap Kong dengan rambutnya. Namun Kong Wen langsung mendorong Kong sehingga yang terkena rambut badai Red Hair adalah Kong Wen. Di situ Red Hair belum tahu kalau yang ia lahap bukanlah Kong, melainkan Kong Wen. Setelah itu, Red Hair pergi begitu saja. Kong kemudian memutuskan untuk masuk ke dunia novel melalui pintu portal. Di situ ia kemudian bertemu dengan entitas armor kecil yang langsung menyadari kalau Kong bukanlah Kong Wen asli. Armor kecil lalu mengatakan kalau Red Hair kembali lagi ke dunia novel dan menguasai beberapa kota. Dia juga membunuh siapapun yang berani membantah perintahnya. Bahkan Red Hair juga membawa Tangerine bersamanya dan tanpa ragu melahapnya.
伶牙俐。 Setelah dimakan oleh Red Hair, Tengrin tiba di sebuah desa asing dan bertemu Kong Wen. Kong Wen lalu memberitahu Tengrin kalau kata si penulis novel, semua orang yang dilahap Red Hair akan terjebak di desa asing itu. Jadi keduanya menelusuri desa tersebut dan mendapati rumah yang memiliki cahaya terang. Saat masuk ke rumah itu, mereka melihat sebuah pohon besar yang mengingatkan mereka dengan tempat terbunuhnya Lord Redman di film sebelumnya. Di situ, mereka juga melihat seseorang yang sedang ngarit yang ternyata adalah ayah Kong Wen, yaitu Jiu Tian. Dan karena terlihat seperti tak asing, Jiu Tian pun menggenggam tangan Kong Wen untuk mengetahui siapa ia sebenarnya. Dan terungkaplah kalau pemuda yang berdiri di depannya adalah putranya yang sudah berhasil mengalahkan Lord Redman. Di sisi lain, Kong yang membawa tap kemudian iseng menulis petir menyambar, dan seketika datanglah petir di hadapannya. Dari sinilah ia sadar kalau ia bisa mengubah takdir dunia novel dengan menulisnya di tap tersebut. Sementara itu, Red Hair mengadakan upacara penyambutan dirinya yang penuh dihadiri oleh para warga yang terpaksa mendukungnya. Tapi tiba-tiba Kong datang dan membuat petir agar menyambar Red Hair. Meskipun petir itu tak membuatnya terluka sedikit pun. Kong kemudian diminta untuk menghadap langsung ke Red Hair untuk diajak duel. Tentunya Kong kewalahan dan mencari ide tulisan untuk membalas Red Hair. Sedang armor kecil juga membantu Kong untuk menghindari segala serangan Red Hair. Di situ Armor lalu menumpahkan lengo Lion ke Red Hair yang kemudian disusul dengan Kong yang menciptakan petir sehingga Red Hair mulai terbakar. Tapi hal itu tak membuat Red Hair terluka sedikit pun. Red Hair lalu membalasnya dengan menangkap Armor dan kemudian membakarnya. Jadi Kong pun menciptakan angin besar yang menyerbu Red Hair. Tak lama kemudian Red Hair berhasil keluar dari angin tersebut. Alhasil Kong pun bersiap menulis lagi di tapnya, tapi sayangnya tapnya lobet. Akhirnya Red Hair pun menghajar Kong habis-habisan. Dan saat Red Hair hendak melahap Kong, Armor yang tertatih lemas mencoba menghalangi Red Hair. Di situ Kong ingat ucapan almarhum ayahnya yang mengingatkan Kong agar tak mudah menyerah. Jadi ia bangkit dan berniat untuk mengalahkan Red Hair. Karena semangat Kong yang kembali, daun-daun di desa asing pun mulai berguguran. Dari situlah Kong Wen bisa mendengar suara Kong, dan begitu pula sebaliknya. Jiu Tian juga membunyikan trompetnya untuk memanggil Tochman, Xing Se, dan Ru Yunlong. Kong Wen maupun Kong kemudian kembali menciptakan kekuatan tak terduga yang bisa membuka pintu portal, sehingga bisa mengeluarkan Kong Wen serta yang lain dari dalam diri Red Hair. Setelah keluar, mereka lalu bersatu untuk melawan Red Hair. Tapi tengah pertarungan itu, Red Hair tiba-tiba berbalik mengejar Kong. Jadi Kong dan Kong Wen pun kembali membuka portal yang akhirnya membawa mereka ke dunia nyata. Tapi setelah tiba di dunia nyata, Red Hair malah melempar Kong ke portal yang akhirnya membawa mereka berbagai tempat. Mereka lalu kembali ke dunia novel, di mana Jiu Tian memberi wajangan ke Red Hair kalau jiwa Red Hair ini sudah dipenuhi dengan ketamakan dan keserakahan. Meskipun begitu, Jiu Tian akan memberikan kesempatan ke Red Hair agar berubah dan bergabung kembali dengan yang lain. Namun Red Hair menolaknya dan mengungkapkan kalau ia tak butuh belas kasihan dari orang lain. Jadi ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggunakan tangannya yang menjulur panjang untuk merusak bangunan yang diinjaknya dan jatuh ke dalam lautan. Dengan begitu, kini dunia novel pun kembali damai tanpa Red Hair.
Setelah kejadian itu, Kong kembali ke dunia nyata membawa entitas armor kecil dan berkumpul dengan Tangerine serta Guan. Film pun ditutup dengan percakapan Kong Wen yang mempercayai keputusan Kong yang akan diambil ke depannya. Entah itu melanjutkan cerita novelnya ataupun tidak. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Overeater Odyssey 2 yang dirilis pada tahun 2025. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.